dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, puji Tuhan pada minggu ini kita sedang memasuki hari Natal, Saudara. Nah, apakah saudaraku hari Natal itu? Tentu kita tahu saudaraku, hari Natal adalah hari kita memperingati lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, Kristus, Sang Firman itu saudara, dia sudah ada dari mulanya saudara. Dia tidak diciptakan, dia bukan ciptaan. Dia justru adalah pencipta. Dia adalah Sang Firman itu sendiri yang adalah Allah. Dan dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu mau jadi manusia, saudara. Tujuannya, saudara, adalah supaya dia dapat menebus kita dari dosa-dosa kita. Supaya dia dapat, saudara, membayar harga, ya, yaitu saudara, dia menderita, ya, tanggung semua, saudaraku, hutang dosa kita di dalam dirinya sebagai manusia, supaya saudaraku, hutang dosa kita dapat dibayar lunas, supaya saudara kita boleh diselamatkan. Kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Betapa luar biasanya saudara, ya, penjelmaan Yesus menjadi manusia itu. Nah, saudara, itu tujuannya. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Ya, kalau kita lihat, ya, dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mau datang ke dunia ini, saudara, ya, supaya hadiratnya dapat dirasakan oleh kita, ya, dapat kita, saudaraku, berjumpa dengan dia. Kita dapat, ya, mengalami perjumpaan dengan dia karena dia datang sebagai manusia dan berdiam di antara kita. Nah, saudara, Tuhan mau bertabernakel di tengah-tengah kita. Ya, seperti di Perjanjian Lama, dia bertabernakel, berdiam di tengah-tengah umat Israel, saudara. Ya, demikianlah saudara, dia juga mau bertabernakel, ya, ketika dia datang ke dunia ini, berdiam di antara umatnya, saudara. Ya, nah, saudara, dia mau membangun rumahnya. Itu sebabnya, saudaraku, ya, Natal itu bukan sekedar dia datang untuk mati di kayu salib, menebus kita dari dosa supaya kita memperoleh hidup yang kekal, tapi dia mau berdiam di dalam kita dan di antara kita. Ya, dia mau membangun rumahnya, saudara. Itu sebabnya, saudara, ya, Natal itu berkaitan dengan Tuhan mau, saudaraku, membangun rumahnya, tempat kediamannya. Ya, dia ada di antara kita. Nah, saudara, bukan hanya itu, saudara. Dikatakan, ya, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara, dia adalah anak tunggal Bapa. Nah, saudara, dia datang sebagai anak Allah, anak dari Bapaknya, saudara. Nah, kalau kita baca, saudara, di dalam ayat 18, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-18, dikatakan begini, saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kenapa anak Allah itu mesti datang, menjelma jadi manusia, berdiam di antara kita? Nah, ada tujuannya, saudara. Ya, tujuannya supaya,
anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu, saudara, dia bisa menyatakan Allah. Ya, dia bisa menyatakan Allah. Ya, dari kata menyatakan, saudara, ya, itu konsepnya adalah menjelaskan. Ya, dia membuat Allah itu menjadi nyata. Karena Kristus, ya, anak Allah, dia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan. Dengan dia datang ke dunia ini, kita bisa melihat siapakah Allah itu. Ya, dia datang ke dunia ini untuk menjelaskan, ya, seperti apa Allah itu, saudara. Jadi tujuan Yesus, ya, berinkarnasi menjadi manusia, berdiam di tengah-tengah kita adalah supaya, ya, ketika dia, saudara, dilihat oleh kita melihat kemuliaannya, saudara, kita melihat Kristus, ya, apa yang terjadi, saudara? Kristus itu menjelaskan siapa Allah itu, sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita bisa tahu siapakah Allah itu, ya, bagaimana sifat-sifatnya, ya, ketika kita terus-menerus mengenal Allah, saudara. Nah, itulah hidup yang kekal, saudara. Ya, jadi kita mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya, saudara. Ya, karena kita mengenal siapakah Allah itu dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Nah, saudara, ini penting, ya. Jadi, saudara, kita bersyukur bahwa pada minggu ini kita merayakan Natal, saudara. Natal adalah Allah sendiri, saudara, mengutus anaknya yang tunggal, ya, menjelma menjadi manusia sepenuhnya, ya, tapi dia juga Allah sepenuhnya. Dan dia ada di tengah-tengah kita, berdiam di tengah-tengah kita, supaya kita bisa terus-menerus melihat dia, ya, dengan melihat Kristus, kita mengenal siapakah Allah itu. Karena tanpa Kristus, kita tidak bisa, saudaraku, ya, mengenal siapakah Allah itu. Saudara, mari kita bersyukur, saudaraku, pada minggu ini, ya, bahwa kita merayakan Natal. Dan mari, saudaraku, ya, kita mau sambut kedatangan Yesus, ya, yang adalah utusan Allah sendiri, saudara, untuk, saudaraku, datang, ya, lahir di dalam hati kita, saudara. Dia menjadikan kita rumahnya, tempat kediamannya. Dan kita nggak boleh berhenti, saudaraku, terus mengenal dia. Ya, terus mengenal Kristus. Dengan kita mengenal Kristus, kita terus mengenal siapakah Allah itu. Dan akhirnya, saudara, ya, ini yang disebut hidup kekal. Kita tidak berhenti mengalami kehidupan kekal. Kehidupan yang berlimpah-limpah. Kehidupan yang serupa seperti kehidupan Kristus itu, saudara. Zoe itu. Hidup yang berkelimpahan. Maukah saudara mengalami itu? Saudara harus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mau, saudaraku, dia berdiam dalam diri kita. Dan kita mau terus-menerus mengenal dia. Puji Tuhan. Itu yang, saudaraku, kita mau terus rayakan, saudaraku, di hari Natal. Tuhan memberkati kita semua.